Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan dia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang menggapai tanda-tanda dari binatang itu dan yang menyembah Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dari hari ke hari sampai hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk menaikkan permohonan doa di Sabtu pagi ini. Dan terlebih dahulu kami akan kembali belajar firman Tuhan dari pembacaan kami setiap hari. Hari ini dari Wahyu pasal 16
Berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat memahami apa yang telah Engkau firmankan, serta kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 16 ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan membalas kasih-Nya. Bukan membalas dendam ya, tapi membalas kasih-Nya ya. Membalas kasih. Tidak ada seorang pun di dunia ini termasuk kita yang ada pada pagi hari ini suka dimarahi. Betul ya? Ada yang suka dimarahi? Kebanyakan dari kita tidak suka dimarahi. Ketika seorang melampiaskan kemarahannya kepada kita, pertanyaannya dalam benak kita, kenapa ya saya dimarahin? Apakah saya layak diperlakukan seperti itu? Ya. Dalam Wahyu pasal 16 mencatat tentang kegenapan murka Allah yang digambarkan dengan 7 cawan murka yang ditimpakan atas seluruh dunia. Ya, di dalam ayat pertama menjelaskan demikian. Ya, bicara cawan, bicara murka Allah. Maka Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, apa yang dikatakan? Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Ya, bicara cawan adalah murka dari Bapanya yang di surga atas segala dosa-dosa manusia. Murka Bapa ditimpakan pada Yesus. Nah, itu yang dimaksud cawan ketika Yesus berkata, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Kitab Wahyu juga menjelaskan bagaimana cawan itu merupakan murka dari Tuhan. Ya, setiap elemen kehidupan tidak luput dari murka Tuhan. Ya, ada bumi, ada laut, ya apalagi sungai-sungai, mata air, ada matahari, tahta binatang buas, ya, bahkan sungai Efrat yang besar, juga langit angkasa. Tidak luput dari murka Tuhan di akhir dunia ini. Ya. Nah, membaca firman Tuhan hari ini dalam Wahyu pasal 16, pertanyaan yang bisa muncul di benak kita adalah mengapa Tuhan melakukan tindakan itu? Mengapa Tuhan menyatakan murkanya? Dan apakah bumi memang pantas menerima semuanya itu? Dunia sedemikian sudah dikuasai oleh dosa. Ya, demikian pula mereka tidak dapat lagi menghargai kekudusan dari Tuhan. Mereka lebih memilih untuk menghujat nama Tuhan dan menolak untuk bertobat. Jadi ajakan untuk bertobat terus ada. Gereja Tuhan ada untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah ajakan untuk bertobat. Sebab tidak ada keselamatan selain daripada Yesus. Maka gereja Tuhan diperintahkan untuk memberitakan Injil, mengajak seluruh manusia untuk bertobat. Karena tidak bertobat artinya siap menerima murka Tuhan. Ya. Nah, kenyataannya di zaman akhir pun ada banyak orang yang tidak menghargai kekudusan Tuhan dan memilih untuk menghujat Tuhan, menolak untuk bertobat. Murka yang dinyatakan Tuhan adalah wujud keadilan atas dunia. Juga penyataan balas kasih kepada umatnya yang setia. Ya. Penghakiman yang dinyatakan Tuhan bukanlah tindakan, sekali lagi, balas dendam, melainkan tindakan kasih. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah pencipta dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sekarang ada yang namanya Kristen progresif, ya. Ya, jadi itu beranggapan akhirnya semua kepercayaan itu sama. Yang penting dia berbuat baik, masakan dia berbuat baik, Tuhan tidak menerima perbuatan baiknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita melihat atau mengukur perbuatan baik itu berdasarkan otak kita atau kaidah umum. Bahwa dia orangnya baik, masakan orang baik seperti ini akan binasa, ya. Masakan Tuhan tidak akan menerima orang yang baik seperti itu.
maka dianggap apapun kepercayaan seseorang ketika dia berbuat baik, dia pasti akan diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, katakan kitab suci, apapun yang kita lakukan tanpa dilandasi iman, kata firman Tuhan apa? Dosa. Ya. Kenapa dosa? Karena iman kepada Kristus itulah yang membuat orang berkenan di hadapan Tuhan. Iman kepada Kristus itulah yang membuat perbuatan seseorang, termasuk perbuatan baiknya, itu berkenan. Ya. Maka kalau kita perhatikan di sini bahwa penghakiman Tuhan atas dunia itu sebenarnya wujud dari tindakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhanlah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tindakan Tuhan memiliki maksud supaya dunia berkarya kembali kepada tujuannya. Apa? Memuliakan Tuhan. Ingat dalam Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Namun kenyataannya alih-alih untuk memuliakan Tuhan, manusia dalam keberdosaannya malahan mencoba untuk memuliakan diri sendiri. Segala sesuatu ukurannya diri sendiri, termasuk juga kebenaran yang seperti saya katakan tadi, Kristen progresif itu ya, itu akhirnya kebenarannya diri sendiri, bukan kembali kepada Alkitab. Manusia membangun kerajaan dan kemuliaan bagi diri sendiri. Maka Tuhan menghadirkan keadilan supaya manusia mendapat balasan setimpal dengan tindakannya terhadap Tuhan. Ya. Ia mengingatkan kita bahwa manusia adalah hanya ciptaan yang diciptakan dengan maksud tujuan apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan kita seharusnya dilandasi pada tujuan utama kita diciptakan, yakni untuk memuliakan Tuhan. Nah, kitab Wahyu dicatat oleh Rasul Yohanes membuat kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Ya, memanggil kita untuk senantiasa berdekat kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kitab Wahyu mengajarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Ya, jangan kita ikut-ikutan dunia yang justru menjauh dari Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, tidak mau bertobat. Padahal sudah banyak peringatan yang sudah dilakukan, tetapi karena kedegilan hati, ketegaran hati, manusia tidak mau bertobat. Itulah yang akan dialami, yakni cawan atau murka Allah akan ditimpakan kepada mereka. Cara untuk memuliakan Tuhan adalah dengan cara mengakui karya Tuhan, termasuk juga murkanya yang dahsyat yang akan dinyatakan kepada dunia yang tidak mau bertobat. Kita mengakui akan karya yang sedemikian besar dalam kehidupan kita sebagai wujud bagaimana kita mengakui keberadaannya, dan implementasi dari pengakuan itu adalah kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita menjadi bagian dunia yang terkena murka oleh karena keberdosaan dan ketidak mau bertobatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur karena di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan penyertaan. Ya, walaupun di pasal-pasal sebelumnya juga pasal ini menjelaskan bahwa dunia banyak kali membuat orang-orang kudus Tuhan itu mengalami penganiayaan. Tidak sedikit orang yang setia kepada Tuhan justru nyawa akhirnya taruhannya. Para martir darahnya dicurahkan. Itu yang terjadi ya, dari zaman Yesus sampai zaman Yesus datang kali yang kedua. Banyak sekali orang-orang kudusnya yang berkorban karena iman percayanya. Tetapi walaupun dunia mengatakan bahwa itu sebuah kekalahan, di dalam Tuhan bukanlah kekalahan. Mereka yang setia sampai garis akhir, dikatakan firman Tuhan, mereka dianugerahkan mahkota kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang menang,
oleh karena mereka tetap setia. Kemenangan bukan berbicara siapa yang berkuasa dan siapa yang bisa menumpahkan darah. Kemenangan adalah bagi mereka yang setia sampai garis akhir. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi setiap orang yang setia sampai garis akhir. Dan pada akhirnya semua orang yang membenci orang-orang kudusnya, semua orang yang telah membunuh para martir Allah, mereka yang akan menerima cawan itu, yang akan menerima murka Allah tepat pada waktunya. Karena itu mari kita tetap setia bersama dengan Tuhan, alami penyertaannya, alami perlindungannya, juga keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan. Rasul Yohanes diberikan wahyu untuk dituliskan supaya kami semakin teguh dan kuat. Karena ada banyak antikris yang melawan kebenaran, yang menolak kekudusan Allah, menolak Kristus dan tidak mau bertobat. Kami mau tetap berada di dalam Kristus, dan kami mau melihat penyataan kasih Tuhan kepada dunia yang adalah ciptaan Tuhan, termasuk juga murka dari cawan Tuhan yang akan ditumpahkan kepada mereka yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk tetap bersandar pada iman kepada Kristus yang membawa kemenangan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.